PPN jadi 12% akan membuat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia semakin sulit. Menurut mereka, kenaikan PPN juga dilakukan pada saat yang tidak tepat karena masih tingginya angka pengangguran di Indonesia. Menanggapi petisi itu, praktisi sekaligus pengamat pajak Justinus Prastowo menilai sah dan bisa jadi bentuk aspirasi serta hak warga negara. Ia sepakat bahwa kenaikan PPN memang menjadi tambahan beban bagi masyarakat di Indonesia. Namun menurutnya pemerintah tetap akan melanjutkan kebijakan PPN 12% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Keputusan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 menimbulkan gejolak di masyarakat. Penolakan terhadap kenaikan PPN datang dari berbagai kelompok masyarakat. Bahkan, Ketua DPP PD Perjuangan Ganjar Pranowo turut mengkritik kebijakan tersebut. Ganjar Pranowo melalui video di YouTube miliknya pada Rabu 18 Desember mengatakan kebijakan PPN 12% dapat membuat rakyat semakin sulit. Kondisi ini lantaran situasi perekonomian saat ini yang tidak menentu. Menurutnya hanya di atas kertas kebijakan itu meningkatkan pendapatan negara. Di sisi lain dengan PPN 12% kata Ganjar, konsumsi masyarakat justru akan menurun. Namun demikian Ganjar mengaku enggan menyalahkan siapapun. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu lantas membandingkan kebijakan itu dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara yang memiliki tarif PPN lebih rendah. Seperti Malaysia PPN 8%, Singapura dan Thailand hanya 7%. Namun ketiga negara itu memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding Indonesia. Ganjar menilai kebijakan ini meski memiliki tujuan yang baik. Jika diterapkan di waktu yang tidak tepat, ia khawatir kebijakan ini justru akan menjadi beban berat bagi masyarakat kecil. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Rocky menilai ada kepanikan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani menyusul kenaikan PPN yang diumumkan pemerintah. Ia juga memberikan pesan tegas kepada Presiden Prabowo Subianto terkait APBN. Rocky Gerung dalam akun YouTube miliknya pada Kamis 19 Desember mengatakan kepanikan dan frustasi dari Menteri Keuangan karena rasio pajak tidak bertambah. Menurutnya kemampuan yang telah diandalkan tidak mencapai target yang sesuai. Ditambahkannya bahwa terdapat realisasi yang belum bisa dicapai sepenuhnya, yang berakhir harus berhadapan dengan keadaan ekonomi yang tumbuh. Rocky menyebut krisis ekonomi dapat menyebabkan nilai rupiah memburuk yang berimbas kepada tergerusnya kepercayaan internasional. Ia menduga akan ada kesulitan untuk membiayai proyek pembangunan berskala besar yang bertujuan untuk menunjukkan kemampuan dan kedaulatan Indonesia di mata internasional. Ia lantas menyinggung proyek infrastruktur baru yang dihentikan pemerintah. Menurutnya hal itu sebagai sinyal teguran kepada Joko Widodo untuk tidak banyak berharap. Pasalnya Rocky menilai Jokowi masih berkeinginan proyek IKN atau Ibu Kota Nusantara jalan tol diteruskan. Teguran ke Jokowi sekaligus sinyal dari Menteri Keuangan terkait harapan Presiden ke-7 tersebut untuk melanjutkan program infrastruktur yang dianggap membangkrutkan APBN. Oleh karena itu Rocky Gerung turut memberikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk kembali pada realitas. Kata Rocky, anggaran negara tidak cukup untuk membiayai program-program besar di era Presiden ke-7 Jokowi. Kalau kamu suka yang biasa, aku mundur. Kalau kamu suka yang unik dan beda, aku maju. Baru, mie sedap goreng ala Chef Devina, sedapnya full of taste, beda dari yang lain. Buruan cobain. Suatu hari, sekeluarga nonton TV. Tiba-tiba, tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin. Dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian turut mengkritik PD Perjuangan soal kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%.
Menurutnya partai berlambang banteng itu membuat rakyat bingung. Asalnya PDIP saat ini turut mengkritik kenaikan PPN tersebut, padahal menurut Kawendra, kenaikan itu diinisiasi oleh Puan Maharani. Kawendra menegaskan bahwa ide awal kebijakan tersebut berasal dari PDIP yang diusulkan oleh Puan. Terlebih menurutnya partai berlambang banteng tersebut memiliki anggota DPR terbanyak. Namun setelah disahkan, PDIP seolah menolak kenaikan PPN 12%. Ia lantas meminta PDIP bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. Lebih lanjut, Kawendra juga meminta PDIP untuk tidak mengalihkan perhatian dengan membuat narasi yang membingungkan publik. Dirinya tak menyangkal kenaikan PPN 12% akan menambah beban masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Ia lantas membuka ruang dialog agar pemerintah dan pihak terkait dapat mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. Tapi menurut saya ya rakyat sekarang banyak yang menjelek. Tapi saya tidak masuk ke analisis ekonomi. Belakangan ini keputusan pemerintah memberlakukan kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% banyak diprotes publik. Menanggapinya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku bersikap netral. Namun ia menyebut masih banyak rakyat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup ditambah dengan kenaikan pajak itu. Hal itu Mahfud sampaikan saat ditemui di Jakarta Pusat pada Jumat 20 Desember 2024. Menurut Mahfud, permasalahan PPN itu telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Karena merasa bukan bidangnya, Mahfud kemudian mengambil sikap netral. Namun ia menyayangkan pasalnya banyak masyarakat yang keberatan soal keputusan itu. Adapun diketahui pemerintah telah memutuskan untuk tetap memberlakukan kebijakan PPN 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Saya netral aja ya, karena itu sudah ada ya, jadi kalau urusan 12% itu saya netral saja karena itu sudah ada undang-undangnya dan bukan bidang saya urusan ekonomi ya. Saya tidak begitu paham hitung-hitungannya. Silakan pilih aja yang terbaik ya. Tapi menurut saya ya rakyat sekarang banyak yang menjelek. Tapi saya tidak masuk ke analisis ekonomi. Kalau aturan hukumnya kan sudah tinggal bagaimana melaksanakannya. Ketua DPR RI Puan Maharani dianggap sebagai pahlawan kesiangan setelah mengkritik wacana kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya, Ketua DPP PDIP itu berperan dalam mengesahkan UU HPP yang menjadi landasan kenaikan PPN. Terkait itu, pengamat politik Rocky Gerung memberikan komentarnya. Rocky Gerung dalam unggahan YouTube miliknya pada Sabtu 21 Desember menilai kritikan Puan terhadap pemerintah terkait PPN 12% adalah hal yang wajar. Menurutnya akan menjadi tidak masuk akal apabila ada pihak yang mengaitkan kenaikan PPN dengan PDI Perjuangan. Rocky menilai PDIP sudah menghukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai orang yang salah. Hal itu dianggapnya sebagai bentuk permintaan maaf kepada rakyat atas kesalahan Jokowi. Pasalnya Jokowi dinilai tidak memperhitungkan pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, Rocky mengkritik wacana pemerintah akan menaikkan PPN menjadi 12% pada Januari 2025 mendatang. Menurutnya, naiknya PPN merupakan cara yang kasar untuk mempertahankan peradaban. Bahkan Rocky menyebut keputusan tersebut konyol dilakukan. Ia lantas menyinggung terkait prinsip pajak diantaranya kemampuan membayarkan, keadilan, dan menghasilkan kemakmuran bersama. Di sisi lain, banyak elemen masyarakat yang protes dengan kebijakan tersebut. Oleh karenanya penting mendengarkan kehendak rakyat. PDI Perjuangan mendapatkan protes keras seusai sikapnya ikut mengkritik kenaikan tarif pajak menambah nilai atau PPN 12%. Gerindra mengatakan bahwa sedianya PDIP yang punya andil besar dalam kenaikan pajak ini. Elit PDIP pun dinilai lempar batu sembunyi tangan. Wakil Ketua Umum Gerindra Rahayu Saraswati mengaku heran dengan sikap PDI Perjuangan yang mengkritik kenaikan PPN menjadi 12%.
Padahal, menurut Rahayu, fraksi PDIP lah yang menjadi ketua panitia kerja atau panja pembahasan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau RUU HPP. Kala itu kader PDIP Dolvi O'Neil Frederick Palit yang menjadi ketua panja. Politisi yang kerap dipanggil Sara ini menilai PDIP semestinya menolak saat baru pembahasan RUU HPP. Kritik yang sama juga disampaikan oleh Ketua Umum Lingkar Nusantara atau Lisan Hendarsana Marantoko yang menilai kritik dari PDIP adalah sebuah ironi. Pasalnya PDIP lah yang menjadi inisiatif kenaikan pajak menjadi 12% ini. Hendar menyebut bahwa PDIP seolah ingin lempar batu sembunyi tangan. Mayoritas fraksi PDIP yang mengesahkan justru kini pemerintah yang dikritik habis-habisan. Menurut Hendar Sama, pemerintahan Prabowo justru mengambil jalan tengah atas keberlakuan kenaikan PPN 12% tersebut agar tidak membebani rakyat kecil. Ketik hapus. Butuh es kopi nih mah. Gas kita jajan. Lu seger gua agar. Ya elah. Cimory Yogurt Bites bikin perut, otak, dan mulut jadi akur. Aku nih, apa jual sini aja ya? Si ginjal. Puluhan ribu rakyat Indonesia menandatangani petisi yang isinya mendesak Presiden RI Prabowo Subianto membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Terpantau pada Rabu 18 Desember 2024 pukul 15.30 sudah ada 65.000 orang lebih menaikkan petisi tersebut. Dilansir laman change.org, petisi itu berjudul "Pemerintah Segera Batalkan Kenaikan PPN" dan dimulai pada 19 November, diinisiasi oleh Bareng Warga. Inisiator petisi menilai kenaikan PPN jadi 12% akan membuat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia semakin sulit. Menurut mereka, kenaikan PPN juga dilakukan pada saat yang tidak tepat karena masih tingginya angka pengangguran di Indonesia. Menanggapi petisi itu, praktisi sekaligus pengamat pajak Justinus Prastowo menilai sah dan bisa jadi bentuk aspirasi serta hak warga negara. Ia sepakat bahwa kenaikan PPN memang menjadi tambahan beban bagi masyarakat di Indonesia. Namun menurutnya pemerintah tetap akan melanjutkan kebijakan PPN 12% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Keputusan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 menimbulkan gejolak di masyarakat. Penolakan terhadap kenaikan PPN datang dari berbagai kelompok masyarakat. Bahkan, Ketua DPP PD Perjuangan Ganjar Pranowo turut mengkritik kebijakan tersebut. Ganjar Pranowo melalui video di YouTube miliknya pada Rabu 18 Desember mengatakan kebijakan PPN 12% dapat membuat rakyat semakin sulit. Kondisi ini lantaran situasi perekonomian saat ini yang tidak menentu. Menurutnya hanya di atas kertas kebijakan itu meningkatkan pendapatan negara. Di sisi lain dengan PPN 12% kata Ganjar, konsumsi masyarakat justru akan menurun. Namun demikian Ganjar mengaku enggan menyalahkan siapapun. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu lantas membandingkan kebijakan itu dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara yang memiliki tarif PPN lebih rendah. Seperti Malaysia PPN 8%, Singapura dan Thailand hanya 7%. Namun ketiga negara itu memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding Indonesia. Ganjar menilai kebijakan ini meski memiliki tujuan yang baik. Jika diterapkan di waktu yang tidak tepat, ia khawatir kebijakan ini justru akan menjadi beban berat bagi masyarakat kecil. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Rocky menilai ada kepanikan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani menyusul kenaikan PPN yang diumumkan pemerintah. Ia juga memberikan pesan tegas kepada Presiden Prabowo Subianto terkait APBN. Rocky Gerung dalam akun YouTube miliknya pada Kamis 19 Desember mengatakan kepanikan dan frustasi dari Menteri Keuangan karena rasio pajak tidak bertambah.
Menurutnya, kemampuan yang telah diandalkan tidak mencapai target yang sesuai. Ditambahkannya bahwa terdapat realisasi yang belum bisa dicapai sepenuhnya, yang berakhir harus berhadapan dengan keadaan ekonomi yang tumbuh. Rocky menyebut krisis ekonomi dapat menyebabkan nilai rupiah memburuk yang berimbas kepada tergerusnya kepercayaan internasional. Ia menduga akan ada kesulitan untuk membiayai proyek pembangunan berskala besar yang bertujuan untuk menunjukkan kemampuan dan kedaulatan Indonesia di mata internasional. Ia lantas menyinggung proyek infrastruktur baru yang dihentikan pemerintah. Menurutnya hal itu sebagai sinyal teguran kepada Joko Widodo untuk tidak banyak berharap. Pasalnya, Rocky menilai Jokowi masih berkeinginan proyek IKN atau Ibu Kota Nusantara jalan tol diteruskan. Teguran ke Jokowi sekaligus sinyal dari Menteri Keuangan terkait harapan Presiden ke-7 tersebut untuk melanjutkan program infrastruktur yang dianggap membangkrutkan APBN. Oleh karena itu, Rocky Gerung turut memberikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk kembali pada realitas. Kata Rocky, anggaran negara tidak cukup untuk membiayai program-program besar di era Presiden ke-7 Jokowi. Dasarku bercukur peri. Upgrade ke Jilat Blue Trifleksi. Mata pisau peka di kulit. Jangan cukur perih abangku. Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian turut mengkritik PD Perjuangan soal kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Menurutnya partai berlambang banteng itu membuat rakyat bingung. Asalnya PDIP saat ini turut mengkritik kenaikan PPN tersebut, padahal menurut Kawendra, kenaikan itu diinisiasi oleh Puan Maharani. Kawendra menegaskan bahwa ide awal kebijakan tersebut berasal dari PDIP yang diusulkan oleh Puan. Terlebih menurutnya partai berlambang banteng tersebut memiliki anggota DPR terbanyak. Namun setelah disahkan, PDIP seolah menolak kenaikan PPN 12%. Ia lantas meminta PDIP bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. Lebih lanjut, Kawendra juga meminta PDIP untuk tidak mengalihkan perhatian dengan membuat narasi yang membingungkan publik. Dirinya tak menyangkal kenaikan PPN 12% akan menambah beban masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Ia lantas membuka ruang dialog agar pemerintah dan pihak terkait dapat mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. Tapi menurut saya ya rakyat sekarang banyak yang mendidik. Tapi saya tidak masuk ke analisis ekonomi. Belakangan ini keputusan pemerintah memberlakukan kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% banyak diprotes publik. Menanggapinya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku bersikap netral. Namun ia menyebut masih banyak rakyat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup ditambah dengan kenaikan pajak itu. Hal itu Mahfud sampaikan saat ditemui di Jakarta Pusat pada Jumat 20 Desember 2024. Menurut Mahfud, permasalahan PPN itu telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Karena merasa bukan bidangnya, Mahfud kemudian mengambil sikap netral. Namun ia menyayangkan pasalnya banyak masyarakat yang keberatan soal keputusan itu. Adapun diketahui pemerintah telah memutuskan untuk tetap memberlakukan kebijakan PPN 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Saya netral aja ya, karena itu sudah ada ya, jadi kalau urusan 12% itu saya netral saja karena itu sudah ada undang-undangnya dan bukan bidang saya urusan ekonomi ya. Saya tidak begitu paham hitung-hitungannya. Silakan pilih aja yang terbaik. Ya. Tapi menurut saya ya rakyat sekarang banyak yang mendidik. Tapi saya tidak masuk ke analisis ekonomi. Kalau aturan hukumnya kan sudah tinggal bagaimana melaksanakan. Ketua DPR RI Puan Maharani dianggap sebagai pahlawan kesiangan setelah mengkritik wacana kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya, Ketua DPP PDIP itu berperan dalam mengesahkan UU HPP yang menjadi landasan kenaikan PPN. Terkait itu, pengamat politik Rocky Gerung memberikan komentarnya.
Rocky Gerung dalam unggahan YouTube miliknya pada Sabtu 21 Desember menilai kritikan Puan terhadap pemerintah terkait PPN 12% adalah hal yang wajar. Menurutnya akan menjadi tidak masuk akal apabila ada pihak yang mengaitkan kenaikan PPN dengan PDI Perjuangan. Rocky menilai PDIP sudah menghukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai orang yang salah. Hal itu dianggapnya sebagai bentuk permintaan maaf kepada rakyat atas kesalahan Jokowi. Pasalnya Jokowi dinilai tidak memperhitungkan pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, Rocky mengkritik wacana pemerintah akan menaikkan PPN menjadi 12% pada Januari 2025 mendatang. Menurutnya, naiknya PPN merupakan cara yang kasar untuk mempertahankan peradaban. Bahkan Rocky menyebut keputusan tersebut konyol dilakukan. Ia lantas menyinggung terkait prinsip pajak diantaranya kemampuan membayarkan, keadilan, dan menghasilkan kemakmuran bersama. Di sisi lain, banyak elemen masyarakat yang protes dengan kebijakan tersebut. Oleh karenanya penting mendengarkan kehendak rakyat. PDI Perjuangan mendapatkan protes keras seusai sikapnya ikut mengkritik kenaikan tarif pajak menambah nilai atau PPN 12%. Gerindra mengatakan bahwa sedianya PDIP yang punya andil besar dalam kenaikan pajak ini. Elit PDIP pun dinilai lempar batu sembunyi tangan. Wakil Ketua Umum Gerindra Rahayu Saraswati mengaku heran dengan sikap PDI Perjuangan yang mengkritik kenaikan PPN menjadi 12%. Padahal, menurut Rahayu, fraksi PDIP lah yang menjadi Ketua Panitia Kerja atau Panja pembahasan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau RUU HPP. Kala itu kader PDIP Dolvi Onil Frederick Palit yang menjadi Ketua Panja. Politisi yang kerap dipanggil Sara ini menilai PDIP semestinya menolak saat baru pembahasan RUU HPP. Kritik yang sama juga disampaikan oleh Ketua Umum Lingkar Nusantara atau Lisan Hendarsana Marantoko yang menilai kritik dari PDIP adalah sebuah ironi. Pasalnya PDIP lah yang menjadi inisiatif kenaikan pajak menjadi 12% ini. Hendar menyebut bahwa PDIP seolah ingin lempar batu sembunyi tangan. Mayoritas fraksi PDIP yang mengesahkan justru kini pemerintah yang dikritik habis-habisan. Menurut Hendar Sama, pemerintahan Prabowo justru mengambil jalan tengah atas keberlakuan kenaikan PPN 12% tersebut agar tidak membebani rakyat kecil. Keluarin semuanya. Ya, gimana mau liburan? Hotel dan tiket pesawat murah, ini yang ku cari. Diskon tiket pesawatnya bikin dompet rileks. Liburan jauh lebih murah se-Indonesia. Cuma di Agoda. Puluhan ribu rakyat Indonesia menandatangani petisi yang isinya mendesak Presiden RI Prabowo Subianto membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Terpantau pada Rabu 18 Desember 2024 pukul 15.30 sudah ada 65.000 orang lebih menaikkan petisi tersebut. Dilansir laman change.org, petisi itu berjudul "Pemerintah Segera Batalkan Kenaikan PPN" dan dimulai pada 19 November, diinisiasi oleh Bareng Warga. Inisiator petisi menilai kenaikan PPN jadi 12% akan membuat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia semakin sulit. Menurut mereka, kenaikan PPN juga dilakukan pada saat yang tidak tepat karena masih tingginya angka pengangguran di Indonesia. Menanggapi petisi itu, praktisi sekaligus pengamat pajak Justinus Prastowo menilai sah dan bisa jadi bentuk aspirasi serta hak warga negara. Ia sepakat bahwa kenaikan PPN memang menjadi tambahan beban bagi masyarakat di Indonesia. Namun menurutnya pemerintah tetap akan melanjutkan kebijakan PPN 12% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Keputusan
Keputusan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 menimbulkan gejolak di masyarakat. Penolakan terhadap kenaikan PPN datang dari berbagai kelompok masyarakat. Bahkan, Ketua DPP PD Perjuangan Ganjar Pranowo turut mengkritik kebijakan tersebut. Ganjar Pranowo melalui video di YouTube miliknya pada Rabu 18 Desember mengatakan kebijakan PPN 12% dapat membuat rakyat semakin sulit. Kondisi ini lantaran situasi perekonomian saat ini yang tidak menentu. Menurutnya hanya di atas kertas kebijakan itu meningkatkan pendapatan negara. Di sisi lain dengan PPN 12% kata Ganjar, konsumsi masyarakat justru akan menurun. Namun demikian Ganjar mengaku enggan menyalahkan siapapun. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu lantas membandingkan kebijakan itu dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara yang memiliki tarif PPN lebih rendah. Seperti Malaysia PPN 8%, Singapura dan Thailand hanya 7%. Namun ketiga negara itu memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding Indonesia. Ganjar menilai kebijakan ini meski memiliki tujuan yang baik. Jika diterapkan di waktu yang tidak tepat, ia khawatir kebijakan ini justru akan menjadi beban berat bagi masyarakat kecil. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Rocky menilai ada kepanikan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani menyusul kenaikan PPN yang diumumkan pemerintah. Ia juga memberikan pesan tegas kepada Presiden Prabowo Subianto terkait APBN. Rocky Gerung dalam akun YouTube miliknya pada Kamis 19 Desember mengatakan kepanikan dan frustasi dari Menteri Keuangan karena rasio pajak tidak bertambah. Menurutnya kemampuan yang telah diandalkan tidak mencapai target yang sesuai. Ditambahkannya bahwa terdapat realisasi yang belum bisa dicapai sepenuhnya, yang berakhir harus berhadapan dengan keadaan ekonomi yang tumbuh. Rocky menyebut krisis ekonomi dapat menyebabkan nilai rupiah memburuk yang berimbas kepada tergerusnya kepercayaan internasional. Ia menduga akan ada kesulitan untuk membiayai proyek pembangunan berskala besar yang bertujuan untuk menunjukkan kemampuan dan kedaulatan Indonesia di mata internasional. Ia lantas menyinggung proyek infrastruktur baru yang dihentikan pemerintah. Menurutnya hal itu sebagai sinyal teguran kepada Joko Widodo untuk tidak banyak berharap. Pasalnya Rocky menilai Jokowi masih berkeinginan proyek IKN atau Ibu Kota Nusantara jalan tol diteruskan. Teguran ke Jokowi sekaligus sinyal dari Menteri Keuangan terkait harapan Presiden ke-7 tersebut untuk melanjutkan program infrastruktur yang dianggap membangkrutkan APBN. Oleh karena itu Rocky Gerung turut memberikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk kembali pada realitas. Kata Rocky, anggaran negara tidak cukup untuk membiayai program-program besar di era Presiden ke-7 Jokowi. Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian turut mengkritik PD Perjuangan soal kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Menurutnya partai berlambang banteng itu membuat rakyat bingung. Pasalnya PDIP saat ini turut mengkritik kenaikan PPN tersebut, padahal menurut Kawendra, kenaikan itu diinisiasi oleh Puan Maharani. Kawendra menegaskan bahwa ide awal kebijakan tersebut berasal dari PDIP yang diusulkan oleh Puan. Terlebih menurutnya partai berlambang banteng tersebut memiliki anggota DPR terbanyak. Namun setelah disahkan, PDIP seolah menolak kenaikan PPN 12%. Ia lantas meminta PDIP bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. Lebih lanjut, Kawendra juga meminta PDIP untuk tidak mengalihkan perhatian dengan membuat narasi yang membingungkan publik. Dirinya tak menyangkal kenaikan PPN 12% akan menambah beban masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Ia lantas membuka ruang dialog agar pemerintah dan pihak terkait dapat mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. Tapi menurut saya ya, rakyat sekarang banyak yang menjadi. Tapi saya tidak masuk ke analisis ekonomi. Nonton bola ngantuk? Kuat begadang bareng kapal api. Belakangan ini keputusan pemerintah memberlakukan kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% banyak diprotes publik. Menanggapinya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku bersikap netral. Namun ia menyebut masih banyak rakyat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup ditambah dengan kenaikan pajak itu.
Hal itu Mahfud sampaikan saat ditemui di Jakarta Pusat pada Jumat 20 Desember 2024. Menurut Mahfud, permasalahan PPN itu telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Karena merasa bukan bidangnya, Mahfud kemudian mengambil sikap netral. Namun ia menyayangkan pasalnya banyak masyarakat yang keberatan soal keputusan itu. Adapun diketahui pemerintah telah memutuskan untuk tetap memperlakukan kebijakan PPN 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Saya netral aja ya, karena itu sudah ada ya, tapi kalau urusan 12% itu saya netral saja karena itu sudah ada undang-undangnya dan bukan bidang saya urusan ekonomi ya. Saya tidak begitu paham hitungannya. Silakan pilih aja yang terbaik. Ya. Tapi menurut saya ya rakyat sekarang banyak yang mendidik. Tapi saya tidak masuk ke analisis ekonomi. Kalau aturan hukumnya kan sudah tinggal bagaimana melaksanakan. Ketua DPR RI Puan Maharani dianggap sebagai pahlawan kesiangan setelah mengkritik wacana kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya, Ketua DPP PDIP itu berperan dalam mengesahkan UU HPP yang menjadi landasan kenaikan PPN. Terkait itu, pengamat politik Rocky Gerung memberikan komentarnya. Rocky Gerung dalam unggahan YouTube miliknya pada Sabtu 21 Desember menilai kritikan Puan terhadap pemerintah terkait PPN 12% adalah hal yang wajar. Menurutnya akan menjadi tidak masuk akal apabila ada pihak yang mengaitkan kenaikan PPN dengan PDI Perjuangan. Rocky menilai PDIP sudah menghukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai orang yang salah. Hal itu dianggapnya sebagai bentuk permintaan maaf kepada rakyat atas kesalahan Jokowi. Pasalnya Jokowi dinilai tidak memperhitungkan pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, Rocky mengkritik wacana pemerintah akan menaikkan PPN menjadi 12% pada Januari 2025 mendatang. Menurutnya, naiknya PPN merupakan cara yang kasar untuk mempertahankan peradaban. Bahkan Rocky menyebut keputusan tersebut konyol dilakukan. Ia lantas menyinggung terkait prinsip pajak diantaranya kemampuan membayarkan, keadilan, dan menghasilkan kemakmuran bersama. Di sisi lain, banyak elemen masyarakat yang protes dengan kebijakan tersebut. Oleh karenanya penting mendengarkan kehendak rakyat. PDI Perjuangan mendapatkan protes keras seusai sikapnya ikut mengkritik kenaikan tarif pajak menambahan nilai atau PPN 12%. Gerindra mengatakan bahwa sedianya PDIP yang punya andil besar dalam kenaikan pajak ini. Elit PDIP pun dinilai lempar batu, sembunyi tangan. Wakil Ketua Umum Gerindra Rahayu Saraswati mengaku heran dengan sikap PDI Perjuangan yang mengkritik kenaikan PPN menjadi 12%. Padahal, menurut Rahayu, fraksi PDIP lah yang menjadi Ketua Panitia Kerja atau Panja pembahasan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau RUU HPP. Kala itu kader PDIP Dolvi O'Neil Frederick Palit yang menjadi Ketua Panja. Politisi yang kerap dipanggil Sara ini menilai PDIP semestinya menolak saat baru pembahasan RUU HPP. Kritik yang sama juga disampaikan oleh Ketua Umum Lingkar Nusantara atau Lisan Hendarsana Marantoko yang menilai kritik dari PDIP adalah sebuah ironi. Pasalnya PDIP lah yang menjadi inisiatif kenaikan pajak menjadi 12% ini. Hendar menyebut bahwa PDIP seolah ingin lempar batu sembunyi tangan. Mayoritas fraksi PDIP yang mengesahkan justru kini pemerintah yang dikritik habis-habisan. Menurut Hendar Sama, pemerintahan Prabowo justru mengambil jalan tengah atas keberlakuan kenaikan PPN 12% tersebut agar tidak membebani rakyat kecil. Ketik hapus, ketik hapus. Butuh es kopi nih mah. Gas kita jajan. Lu seger gua enggak. Ya elah. Wah. Cimory Yogurt Bites dengan nata de coco di tiap kunyahan. Bikin perut, otak, dan mulut jadi akur. Puluhan
Puluhan ribu rakyat Indonesia menandatangani petisi yang isinya mendesak Presiden RI Prabowo Subianto membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Terpantau pada Rabu 18 Desember 2024 pukul 15.30 sudah ada 65.000 orang lebih menaikkan petisi tersebut. Dilansir laman change.org, petisi itu berjudul "Pemerintah Segera Batalkan Kenaikan PPN" dan dimulai pada 19 November, diinisiasi oleh Bareng Warga. Inisiator petisi menilai kenaikan PPN jadi 12% akan membuat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia semakin sulit. Menurut mereka, kenaikan PPN juga dilakukan pada saat yang tidak tepat karena masih tingginya angka pengangguran di Indonesia. Menanggapi petisi itu, praktisi sekaligus pengamat pajak Justinus Prastowo menilai sah dan bisa jadi bentuk aspirasi serta hak warga negara. Ia sepakat bahwa kenaikan PPN memang menjadi tambahan beban bagi masyarakat di Indonesia. Namun menurutnya pemerintah tetap akan melanjutkan kebijakan PPN 12% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Keputusan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 menimbulkan gejolak di masyarakat. Penolakan terhadap kenaikan PPN datang dari berbagai kelompok masyarakat. Bahkan, Ketua DPP PD Perjuangan Ganjar Pranowo turut mengkritik kebijakan tersebut. Ganjar Pranowo melalui video di YouTube miliknya pada Rabu 18 Desember mengatakan kebijakan PPN 12% dapat membuat rakyat semakin sulit. Kondisi ini lantaran situasi perekonomian saat ini yang tidak menentu. Menurutnya hanya di atas kertas kebijakan itu meningkatkan pendapatan negara. Di sisi lain dengan PPN 12% kata Ganjar, konsumsi masyarakat justru akan menurun. Namun demikian Ganjar mengaku enggan menyalahkan siapapun. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu lantas membandingkan kebijakan itu dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara yang memiliki tarif PPN lebih rendah. Seperti Malaysia PPN 8%, Singapura dan Thailand hanya 7%. Namun ketiga negara itu memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding Indonesia. Ganjar menilai kebijakan ini meski memiliki tujuan yang baik. Jika diterapkan di waktu yang tidak tepat, ia khawatir kebijakan ini justru akan menjadi beban berat bagi masyarakat kecil. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Rocky menilai ada kepanikan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani menyusul kenaikan PPN yang diumumkan pemerintah. Ia juga memberikan pesan tegas kepada Presiden Prabowo Subianto terkait APBN. Rocky Gerung dalam akun YouTube miliknya pada Kamis 19 Desember mengatakan kepanikan dan frustasi dari Menteri Keuangan karena rasio pajak tidak bertambah. Menurutnya kemampuan yang telah diandalkan tidak mencapai target yang sesuai. Ditambahkannya bahwa terdapat realisasi yang belum bisa dicapai sepenuhnya, yang berakhir harus berhadapan dengan keadaan ekonomi yang tumbuh. Rocky menyebut krisis ekonomi dapat menyebabkan nilai rupiah memburuk yang berimbas kepada tergerusnya kepercayaan internasional. Ia menduga akan ada kesulitan untuk membiayai proyek pembangunan berskala besar yang bertujuan untuk menunjukkan kemampuan dan kedaulatan Indonesia di mata internasional. Ia lantas menyinggung proyek infrastruktur baru yang dihentikan pemerintah. Menurutnya hal itu sebagai sinyal teguran kepada Joko Widodo untuk tidak banyak berharap. Pasalnya Rocky menilai Jokowi masih berkeinginan proyek IKN atau Ibu Kota Nusantara jalan tol diteruskan. Teguran ke Jokowi sekaligus sinyal dari Menteri Keuangan terkait harapan Presiden ke-7 tersebut untuk melanjutkan program infrastruktur yang dianggap membangkrutkan APBN. Oleh karena itu Rocky Gerung turut memberikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk kembali pada realitas. Kata Rocky, anggaran negara tidak cukup untuk membiayai program-program besar di era Presiden ke-7 Jokowi. Sambal Indofood banyak level pedasnya. Pedas, ekstra pedas, pedas dahsyat.
Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian turut mengkritik PD Perjuangan soal kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Menurutnya partai berlambang banteng itu membuat rakyat bingung. Pasalnya PDIP saat ini turut mengkritik kenaikan PPN tersebut, padahal menurut Kawendra, kenaikan itu diinisiasi oleh Puan Maharani. Kawendra menegaskan bahwa ide awal kebijakan tersebut berasal dari PDIP yang diusulkan oleh Puan. Terlebih menurutnya partai berlambang banteng tersebut memiliki anggota DPR terbanyak. Namun setelah disahkan, PDIP seolah menolak kenaikan PPN 12%. Ia lantas meminta PDIP bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. Lebih lanjut, Kawendra juga meminta PDIP untuk tidak mengalihkan perhatian dengan membuat narasi yang membingungkan publik. Dirinya tak menyangkal kenaikan PPN 12% akan menambah beban masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Ia lantas membuka ruang dialog agar pemerintah dan pihak terkait dapat mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. Tapi menurut saya ya rakyat sekarang banyak yang menjadi, tapi saya tidak masuk ke analisis ekonomi. Belakangan ini keputusan pemerintah memberlakukan kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% banyak diprotes publik. Menanggapinya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku bersikap netral. Namun ia menyebut masih banyak rakyat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup ditambah dengan kenaikan pajak itu. Hal itu Mahfud sampaikan saat ditemui di Jakarta Pusat pada Jumat 20 Desember 2024. Menurut Mahfud, permasalahan PPN itu telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Karena merasa bukan bidangnya, Mahfud kemudian mengambil sikap netral. Namun ia menyayangkan pasalnya banyak masyarakat yang keberatan soal keputusan itu. Adapun diketahui pemerintah telah memutuskan untuk tetap memperlakukan kebijakan PPN 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Saya netral aja ya, karena itu sudah ya, jadi kalau urusan 12% itu saya netral saja karena itu sudah ada undang-undangnya dan bukan bidang saya urusan ekonomi ya. Saya tidak begitu paham hitung-hitungannya. Silakan pilih aja yang terbaik ya. Tapi menurut saya ya rakyat sekarang banyak yang menjadi, tapi saya tidak masuk ke analisis ekonomi. Kalau aturan hukumnya kan sudah tinggal bagaimana melaksanakannya. Ketua DPR RI Puan Maharani dianggap sebagai pahlawan kesiangan setelah mengkritik wacana kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya, Ketua DPP PDIP itu berperan dalam mengesahkan UU HPP yang menjadi landasan kenaikan PPN. Terkait itu, pengamat politik Rocky Gerung memberikan komentarnya. Rocky Gerung dalam unggahan YouTube miliknya pada Sabtu 21 Desember menilai kritikan Puan terhadap pemerintah terkait PPN 12% adalah hal yang wajar. Menurutnya akan menjadi tidak masuk akal apabila ada pihak yang mengaitkan kenaikan PPN dengan PDI Perjuangan. Rocky menilai PDIP sudah menghukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai orang yang salah. Hal itu dianggapnya sebagai bentuk permintaan maaf kepada rakyat atas kesalahan Jokowi. Pasalnya Jokowi dinilai tidak memperhitungkan pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, Rocky mengkritik wacana pemerintah akan menaikkan PPN menjadi 12% pada Januari 2025 mendatang. Menurutnya, naiknya PPN merupakan cara yang kasar untuk mempertahankan peradaban. Bahkan Rocky menyebut keputusan tersebut konyol dilakukan. Ia lantas menyinggung terkait prinsip pajak diantaranya kemampuan membayarkan, keadilan, dan menghasilkan kemakmuran bersama. Di sisi lain, banyak elemen masyarakat yang protes dengan kebijakan tersebut. Oleh karenanya penting mendengarkan kehendak rakyat. Hujan, tenggorokan gak nyaman? Bantu legakan dengan Strepsils, hanya dalam 60 detik.
PDI Perjuangan mendapatkan protes keras seusai sikapnya ikut mengkritik kenaikan tarif pajak menambahan nilai atau PPN 12%. Gerindra mengatakan bahwa sedianya PDIP yang punya andil besar dalam kenaikan pajak ini. Elit PDIP pun dinilai lempar batu, sembunyi tangan. Wakil Ketua Umum Gerindra Rahayu Saraswati mengaku heran dengan sikap PDI Perjuangan yang mengkritik kenaikan PPN menjadi 12%. Padahal, menurut Rahayu, fraksi PDIP lah yang menjadi Ketua Panitia Kerja atau Panja pembahasan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau RUU HPP. Kala itu kader PDIP Dolvi Onil Frederick Palit yang menjadi Ketua Panja. Politisi yang kerap dipanggil Sara ini menilai PDIP semestinya menolak saat baru pembahasan RUU HPP. Kritik yang sama juga disampaikan oleh Ketua Umum Lingkar Nusantara atau Lisan Hendarsana Marantoko yang menilai kritik dari PDIP adalah sebuah ironi. Pasalnya PDIP lah yang menjadi inisiatif kenaikan pajak menjadi 12% ini. Hendar menyebut bahwa PDIP seolah ingin lempar batu sembunyi tangan. Mayoritas fraksi PDIP yang mengesahkan justru kini pemerintah yang dikritik habis-habisan. Menurut Hendar Sama, pemerintahan Prabowo justru mengambil jalan tengah atas keberlakuan kenaikan PPN 12% tersebut agar tidak membebani rakyat kecil. Puluhan ribu rakyat Indonesia menandatangani petisi yang isinya mendesak Presiden RI Prabowo Subianto membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Terpantau pada Rabu 18 Desember 2024 pukul 15.30 sudah ada 65.000 orang lebih menaikkan petisi tersebut. Dilansir laman change.org, petisi itu berjudul "Pemerintah Segera Batalkan Kenaikan PPN" dan dimulai pada 19 November, diinisiasi oleh Bareng Warga. Inisiator petisi menilai kenaikan PPN jadi 12% akan membuat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia semakin sulit. Menurut mereka, kenaikan PPN juga dilakukan pada saat yang tidak tepat karena masih tingginya angka pengangguran di Indonesia. Menanggapi petisi itu, praktisi sekaligus pengamat pajak Justinus Prastowo menilai sah dan bisa jadi bentuk aspirasi serta hak warga negara. Ia sepakat bahwa kenaikan PPN memang menjadi tambahan beban bagi masyarakat di Indonesia. Namun menurutnya pemerintah tetap akan melanjutkan kebijakan PPN 12% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Keputusan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 menimbulkan gejolak di masyarakat. Penolakan terhadap kenaikan PPN datang dari berbagai kelompok masyarakat. Bahkan, Ketua DPP PD Perjuangan Ganjar Pranowo turut mengkritik kebijakan tersebut. Ganjar Pranowo melalui video di YouTube miliknya pada Rabu 18 Desember mengatakan kebijakan PPN 12% dapat membuat rakyat semakin sulit. Kondisi ini lantaran situasi perekonomian saat ini yang tidak menentu. Menurutnya hanya di atas kertas kebijakan itu meningkatkan pendapatan negara. Di sisi lain dengan PPN 12% kata Ganjar, konsumsi masyarakat justru akan menurun. Namun demikian Ganjar mengaku enggan menyalahkan siapapun. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu lantas membandingkan kebijakan itu dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara yang memiliki tarif PPN lebih rendah. Seperti Malaysia PPN 8%, Singapura dan Thailand hanya 7%. Namun ketiga negara itu memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding Indonesia. Ganjar menilai kebijakan ini meski memiliki tujuan yang baik. Jika diterapkan di waktu yang tidak tepat, ia khawatir kebijakan ini justru akan menjadi beban berat bagi masyarakat kecil.
Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Rocky menilai ada kepanikan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani menyusul kenaikan PPN yang diumumkan pemerintah. Ia juga memberikan pesan tegas kepada Presiden Prabowo Subianto terkait APBN. Rocky Gerung dalam akun YouTube miliknya pada Kamis 19 Desember mengatakan kepanikan dan frustasi dari Menteri Keuangan karena rasio pajak tidak bertambah. Menurutnya, kemampuan yang telah diandalkan tidak mencapai target yang sesuai. Ditambahkannya bahwa terdapat realisasi yang belum bisa dicapai sepenuhnya, yang berakhir harus berhadapan dengan keadaan ekonomi yang tumbuh. Rocky menyebut krisis ekonomi dapat menyebabkan nilai rupiah memburuk yang berimbas kepada tergerusnya kepercayaan internasional. Ia menduga akan ada kesulitan untuk membiayai proyek pembangunan berskala besar yang bertujuan untuk menunjukkan kemampuan dan kedaulatan Indonesia di mata internasional. Ia lantas menyinggung proyek infrastruktur baru yang dihentikan pemerintah. Menurutnya hal itu sebagai sinyal teguran kepada Joko Widodo untuk tidak banyak berharap. Pasalnya Rocky menilai Jokowi masih berkeinginan proyek IKN atau Ibu Kota Nusantara jalan tol diteruskan. Teguran ke Jokowi sekaligus sinyal dari Menteri Keuangan terkait harapan Presiden ke-7 tersebut untuk melanjutkan program infrastruktur yang dianggap membangkrutkan APBN. Oleh karena itu, Rocky Gerung turut memberikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk kembali pada realitas. Kata Rocky, anggaran negara tidak cukup untuk membiayai program-program besar di era Presiden ke-7 Jokowi. Hotel dan tiket pesawat murah, mau. Diskon tiket pesawatnya bikin dompet rileks. Diskon hotelnya bikin dompet happy. Cuma di Booking sekarang. Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian turut mengkritik PD Perjuangan soal kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Menurutnya partai berlambang banteng itu membuat rakyat bingung. Pasalnya PDIP saat ini turut mengkritik kenaikan PPN tersebut, padahal menurut Kawendra, kenaikan itu diinisiasi oleh Puan Maharani. Kawendra menegaskan bahwa ide awal kebijakan tersebut berasal dari PDIP yang diusulkan oleh Puan. Terlebih menurutnya partai berlambang banteng tersebut memiliki anggota DPR terbanyak. Namun setelah disahkan, PDIP seolah menolak kenaikan PPN 12%. Ia lantas meminta PDIP bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. Lebih lanjut, Kawendra juga meminta PDIP untuk tidak mengalihkan perhatian dengan membuat narasi yang membingungkan publik. Dirinya tak menyangkal kenaikan PPN 12% akan menambah beban masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Ia lantas membuka ruang dialog agar pemerintah dan pihak terkait dapat mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. Tapi menurut saya ya, rakyat sekarang banyak yang mendidik. Tapi saya tidak masuk ke analisis ekonomi. Belakangan ini keputusan pemerintah memberlakukan kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% banyak diprotes publik. Menanggapinya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku bersikap netral. Namun ia menyebut masih banyak rakyat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup ditambah dengan kenaikan pajak itu. Hal itu Mahfud sampaikan saat ditemui di Jakarta Pusat pada Jumat 20 Desember 2024. Menurut Mahfud, permasalahan PPN itu telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Karena merasa bukan bidangnya, Mahfud kemudian mengambil sikap netral. Namun ia menyayangkan pasalnya banyak masyarakat yang keberatan soal keputusan itu. Adapun diketahui pemerintah telah memutuskan untuk tetap memberlakukan kebijakan PPN 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan kebijakan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Saya netral aja ya, karena itu sudah ada. Ya, jadi kalau urusan 12% itu saya netral saja karena itu sudah ada undang-undangnya dan bukan bidang saya urusan ekonomi ya. Saya tidak begitu paham hitung-hitungannya. Silakan pilih aja yang terbaik. Ya. Tapi menurut saya ya rakyat sekarang banyak yang mendidik. Tapi saya tidak masuk ke analisis ekonomi. Kalau aturan hukumnya kan sudah tinggal bagaimana melaksanakannya.
Ketua DPR RI Puan Maharani dianggap sebagai pahlawan kesiangan setelah mengkritik wacana kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya, Ketua DPP PDIP itu berperan dalam mengesahkan UU HPP yang menjadi landasan kenaikan PPN. Terkait itu, pengamat politik Rocky Gerung memberikan komentarnya. Rocky Gerung dalam unggahan YouTube miliknya pada Sabtu 21 Desember menilai kritikan Puan terhadap pemerintah terkait PPN 12% adalah hal yang wajar. Menurutnya akan menjadi tidak masuk akal apabila ada pihak yang mengaitkan kenaikan PPN dengan PDI Perjuangan. Rocky menilai PDIP sudah menghukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai orang yang salah. Hal itu dianggapnya sebagai bentuk permintaan maaf kepada rakyat atas kesalahan Jokowi. Pasalnya Jokowi dinilai tidak memperhitungkan pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, Rocky mengkritik wacana pemerintah akan menaikkan PPN menjadi 12% pada Januari 2025 mendatang. Menurutnya, naiknya PPN merupakan cara yang kasar untuk mempertahankan peradaban. Bahkan Rocky menyebut keputusan tersebut konyol dilakukan. Ia lantas menyinggung terkait prinsip pajak diantaranya kemampuan membayarkan, keadilan, dan menghasilkan kemakmuran bersama. Di sisi lain, banyak elemen masyarakat yang protes dengan kebijakan tersebut. Oleh karenanya penting mendengarkan kehendak rakyat. PDI Perjuangan mendapatkan protes keras seusai sikapnya ikut mengkritik kenaikan tarif pajak menambahan nilai atau PPN 12%. Gerindra mengatakan bahwa sedianya PDIP yang punya andil besar dalam kenaikan pajak ini. Elit PDIP pun dinilai lempar batu, sembunyi tangan. Wakil Ketua Umum Gerindra Rahayu Saraswati mengaku heran dengan sikap PDI Perjuangan yang mengkritik kenaikan PPN menjadi 12%. Padahal, menurut Rahayu, fraksi PDIP lah yang menjadi Ketua Panitia Kerja atau Panja pembahasan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau RUU HPP. Kala itu kader PDIP Dolvi O'Neil Frederick Palit yang menjadi Ketua Panja. Politisi yang kerap dipanggil Sara ini menilai PDIP semestinya menolak saat baru pembahasan RUU HPP. Kritik yang sama juga disampaikan oleh Ketua Umum Lingkar Nusantara atau Lisan Hendarsana Marantoko yang menilai kritik dari PDIP adalah sebuah ironi. Pasalnya PDIP lah yang menjadi inisiatif kenaikan pajak menjadi 12% ini. Hendar menyebut bahwa PDIP seolah ingin lempar batu sembunyi tangan. Mayoritas fraksi PDIP yang mengesahkan justru kini pemerintah yang dikritik habis-habisan. Menurut Hendar Sama, pemerintahan Prabowo justru mengambil jalan tengah atas keberlakuan kenaikan PPN 12% tersebut agar tidak membebani rakyat kecil. Batuk dan pilek mengganggu keluarga. Fix Formula 44. Legakan batuk tidak berdahak, tenggorokan gatal, pilek, dan bersin. Untuk rasa hangat di tenggorokan. Fix Formula 44. Puluhan ribu rakyat Indonesia menandatangani petisi yang isinya mendesak Presiden RI Prabowo Subianto membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Terpantau pada Rabu 18 Desember 2024 pukul 15.30 sudah ada 65.000 orang lebih menaikkan petisi tersebut. Dilansir laman change.org, petisi itu berjudul "Pemerintah Segera Batalkan Kenaikan PPN" dan dimulai pada 19 November, diinisiasi oleh Bareng Warga. Inisiator petisi menilai kenaikan PPN jadi 12% akan membuat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia semakin sulit. Menurut mereka, kenaikan PPN juga dilakukan pada saat yang tidak tepat karena masih tingginya angka pengangguran di Indonesia. Menanggapi petisi itu, praktisi sekaligus pengamat pajak Justinus Prastowo menilai sah dan bisa jadi bentuk aspirasi serta hak warga negara. Ia sepakat bahwa kenaikan PPN memang menjadi tambahan beban bagi masyarakat di Indonesia. Namun menurutnya pemerintah tetap akan melanjutkan kebijakan PPN 12% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP.
Keputusan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 menimbulkan gejolak di masyarakat. Penolakan terhadap kenaikan PPN datang dari berbagai kelompok masyarakat. Bahkan, Ketua DPP PD Perjuangan Ganjar Pranowo turut mengkritik kebijakan tersebut. Ganjar Pranowo melalui video di YouTube miliknya pada Rabu 18 Desember mengatakan kebijakan PPN 12% dapat membuat rakyat semakin sulit. Kondisi ini lantaran situasi perekonomian saat ini yang tidak menentu. Menurutnya hanya di atas kertas kebijakan itu meningkatkan pendapatan negara. Di sisi lain dengan PPN 12% kata Ganjar, konsumsi masyarakat justru akan menurun. Namun demikian Ganjar mengaku enggan menyalahkan siapapun. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu lantas membandingkan kebijakan itu dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara yang memiliki tarif PPN lebih rendah. Seperti Malaysia PPN 8%, Singapura dan Thailand hanya 7%. Namun ketiga negara itu memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding Indonesia. Ganjar menilai kebijakan ini meski memiliki tujuan yang baik. Jika diterapkan di waktu yang tidak tepat, ia khawatir kebijakan ini justru akan menjadi beban berat bagi masyarakat kecil. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Rocky menilai ada kepanikan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani menyusul kenaikan PPN yang diumumkan pemerintah. Ia juga memberikan pesan tegas kepada Presiden Prabowo Subianto terkait APBN. Rocky Gerung dalam akun YouTube miliknya pada Kamis 19 Desember mengatakan kepanikan dan frustasi dari Menteri Keuangan karena rasio pajak tidak bertambah. Menurutnya kemampuan yang telah diandalkan tidak mencapai target yang sesuai. Ditambahkannya bahwa terdapat realisasi yang belum bisa dicapai sepenuhnya, yang berakhir harus berhadapan dengan keadaan ekonomi yang tumbuh. Rocky menyebut krisis ekonomi dapat menyebabkan nilai rupiah memburuk yang berimbas kepada tergerusnya kepercayaan internasional. Ia menduga akan ada kesulitan untuk membiayai proyek pembangunan berskala besar yang bertujuan untuk menunjukkan kemampuan dan kedaulatan Indonesia di mata internasional. Ia lantas menyinggung proyek infrastruktur baru yang dihentikan pemerintah. Menurutnya hal itu sebagai sinyal teguran kepada Joko Widodo untuk tidak banyak berharap. Pasalnya Rocky menilai Jokowi masih berkeinginan proyek IKN atau Ibu Kota Nusantara jalan tol diteruskan. Teguran ke Jokowi sekaligus sinyal dari Menteri Keuangan terkait harapan Presiden ke-7 tersebut untuk melanjutkan program infrastruktur yang dianggap membangkrutkan APBN. Oleh karena itu Rocky Gerung turut memberikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk kembali pada realitas. Kata Rocky, anggaran negara tidak cukup untuk membiayai program-program besar di era Presiden ke-7 Jokowi. Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian turut mengkritik PD Perjuangan soal kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Menurutnya partai berlambang banteng itu membuat rakyat bingung. Asalnya PDIP saat ini turut mengkritik kenaikan PPN tersebut, padahal menurut Kawendra, kenaikan itu diinisiasi oleh Puan Maharani. Kawendra menegaskan bahwa ide awal kebijakan tersebut berasal dari PDIP yang diusulkan oleh Puan. Terlebih menurutnya partai berlambang banteng tersebut memiliki anggota DPR terbanyak. Namun setelah disahkan, PDIP seolah menolak kenaikan PPN 12%. Ia lantas meminta PDIP bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. Lebih lanjut, Kawendra juga meminta PDIP untuk tidak mengalihkan perhatian dengan membuat narasi yang membingungkan publik. Dirinya tak menyangkal kenaikan PPN 12% akan menambah beban masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Ia lantas membuka ruang dialog agar pemerintah dan pihak terkait dapat mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Tapi menurut saya ya rakyat sekarang banyak yang menjelek. Tapi saya tidak masuk ke analisis ekonomi. Belakangan ini keputusan pemerintah memberlakukan kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% banyak diprotes publik. Menanggapinya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku bersikap netral. Namun ia menyebut masih banyak rakyat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup ditambah dengan kenaikan pajak itu.
Hal itu Mahfud sampaikan saat ditemui di Jakarta Pusat pada Jumat 20 Desember 2024. Menurut Mahfud, permasalahan PPN itu telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Karena merasa bukan bidangnya, Mahfud kemudian mengambil sikap netral. Namun ia menyayangkan pasalnya banyak masyarakat yang keberatan soal keputusan itu. Adapun diketahui pemerintah telah memutuskan untuk tetap memberlakukan kebijakan PPN 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Saya netral aja ya, karena itu sudah ada ya, jadi kalau urusan 12% itu saya netral saja karena itu sudah ada undang-undangnya dan bukan bidang saya urusan ekonomi ya. Saya tidak begitu paham hitung-hitungannya. Silakan pilih aja yang terbaik ya. Tapi menurut saya ya rakyat sekarang banyak yang menjadi. Tapi saya tidak masuk ke analisis ekonomi. Kalau aturan hukumnya kan sudah tinggal bagaimana melaksanakan. Ketua DPR RI Puan Maharani dianggap sebagai pahlawan kesiangan setelah mengkritik wacana kenaikan PPN menjadi 12%. Pasalnya, Ketua DPP PDIP itu berperan dalam mengesahkan UU HPP yang menjadi landasan kenaikan PPN. Terkait itu, pengamat politik Rocky Gerung memberikan komentarnya. Rocky Gerung dalam unggahan YouTube miliknya pada Sabtu 21 Desember menilai kritikan Puan terhadap pemerintah terkait PPN 12% adalah hal yang wajar. Menurutnya akan menjadi tidak masuk akal apabila ada pihak yang mengaitkan kenaikan PPN dengan PDI Perjuangan. Rocky menilai PDIP sudah menghukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai orang yang salah. Hal itu dianggapnya sebagai bentuk permintaan maaf kepada rakyat atas kesalahan Jokowi. Pasalnya Jokowi dinilai tidak memperhitungkan pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, Rocky mengkritik wacana pemerintah akan menaikkan PPN menjadi 12% pada Januari 2025 mendatang. Menurutnya, naiknya PPN merupakan cara yang kasar untuk mempertahankan peradaban. Bahkan Rocky menyebut keputusan tersebut konyol dilakukan. Ia lantas menyinggung terkait prinsip pajak diantaranya kemampuan membayarkan, keadilan, dan menghasilkan kemakmuran bersama. Di sisi lain, banyak elemen masyarakat yang protes dengan kebijakan tersebut. Oleh karenanya, penting mendengarkan kehendak rakyat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan